Iblis Luo tua itu masih hidup. Suara Hong Huang Zulong terkejut. Senior Hong Huang, apakah Anda mengenal leluhur Iblis Luo ini? Ucap Qin Chen bertanya. Leluhur Iblis Luo adalah salah satu dari 3.000 dewa iblis kekacauan yang lahir dalam kekacauan. Benda tua ini banyak bertarung dengan makhluk purba seperti saya saat itu. Tanpa diduga, dia juga tinggal di ruang ini dan selamat. Haha, benda tua ini, leluhur Iblis Luo, bukanlah orang yang baik. Kata Hong Huang Zulong tertawa. Menilai dari nada bicara leluhur Hong Huang, leluhur Iblis Luo ini tampaknya tidak berurusan dengannya dengan baik. Namun, ketika Qin Chen mengetahui tentang 3.000 dewa iblis kekacauan, dia masih sedikit terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di zaman kuno, begitu banyak makhluk yang lahir dalam kekacauan, termasuk makhluk primitif dan leluhur iblis ular kekacauan ini. Molly, begitu kamu datang, kamu menindakku. Apakah kamu ingin membatalkan perjanjian dengan Ben Sao dan mulai bermain dengan Sao Ben? Kata Qin Chen menatap Molly dengan dingin. Qin Chen, itu kecelakaan sebelumnya. Ucap Molly merasakan napas Qin Chen, dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, kekuatan naga kacau yang memancar dari tubuh Qin Chen juga mengejutkannya. Jelas, Qin Chen juga mendapat banyak hasil panen dalam Vientiane God Tracer ini. Huff, Ben Sao tahu itu bukan tanganmu. Kalau tidak, bagaimana aku akan mengampunimu, tapi aku akan memperingatkan orang tua di tubuhmu itu. Jika orang itu berani menguji Ben Sao lagi, jangan salahkan Ben Sao untuk bersikap tidak sopan. Ucap Qin Chen mendengus dingin. Molly kaget dan menatap Qin Chen dengan takjub. Dia tidak berharap Qin Chen melihat keberadaan orang kuat kuno di tubuhnya. Leluhur Iblis Luo pusing karena marah dan berkata kepada Qin Chen, "Nak, apakah kamu tahu siapa leluhur ini?" Dalam benak Qin Chen, aura Dewa Iblis Kekacauan merembes, memancarkan tekanan yang mengguncang dunia. "Aku tidak peduli siapa kamu, bahkan jika itu adalah Dewa Iblis Kekacauan, Ben Sao masih bisa membunuhnya." Ucap Qin Chen mendengus dingin dan berkata lagi, "Jika kamu bisa melakukannya, mengapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Jika kamu berani memprovokasi Ben Sao akan menghancurkan tuan rumahmu dan membiarkan jiwamu terbang." Mendengar ini, leluhur Iblis Luo menjadi gila, tetapi dia benar-benar khawatir Qin Chen membunuh Molly, dan sekarang dia diparasit di tubuh Molly, dan begitu Molly jatuh, dia tidak akan lolos dari kematian. "Sial, bocah ini sangat gila," gumam leluhur Iblis Luo mengutuk. "Hahaha, aku khawatir leluhur Iblis Luo ini menjadi gila karena marah, gagaga." Dalam cakram giok keberuntungan semesta, Hong Huang Zulong tertawa terbahak-bahak, melihat seorang teman lama dari zaman kuno, Dewa Iblis Kekacauan, yang diajar oleh generasi yang lebih muda seperti Qin Chen, hatinya sangat bahagia. Di sisi lain, leluhur Iblis Luo tidak berbicara lagi setelah meraung marah untuk waktu yang lama. Senior, kata Molly. Anak ini memang sedikit aneh. Bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini adalah ras manusia? Mengapa itu naga sejati? Apalagi dia memiliki kekuatan api teratai kekacauan dari dunia api. Api teratai yang kacau itu, bahkan leluhur ini tidak bisa dengan mudah mengumpulkannya, bocah ini memang tidak normal. Ucap leluhur Iblis Luo menyipitkan matanya. Senior, Qin Chen ini memang ras manusia. Alasan mengapa dia adalah tubuh naga sejati, itu seharusnya dikembangkan menggunakan semacam metode rahasia naga sejati. Esensinya tetaplah ras manusia, kata Qian menegaskan. Kamu memang iblis berkepala besar, jiwa orang ini mengandung kekuatan jiwa naga. Ini jelas merupakan jiwa naga sejati. Bagaimana itu bisa dikembangkan menggunakan metode rahasia? Metode rahasia apapun hanya dapat mengembangkan nafas, dan itu tidak akan pernah mengubah jiwa. Jika jiwa berubah, maka itu adalah jiwa klan naga yang sebenarnya. Kata leluhur Iblis Luo. Jiwa naga, ucap Molly dan Qian tertegun. Qin Chen benar-benar memiliki jiwa klan naga sejati, mengapa mereka tidak tahu? Yah, mungkinkah itu? Ucap leluhur Iblis Luo tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam. Senior, ada apa denganmu? Melihat leluhur Iblis Luo berhenti berbicara, Molly berseru dengan bingung. Tidak apa-apa, aku baru saja memikirkan seorang lelaki tua,
yang dapat menjelaskan alasan bocah itu memiliki jiwa klan naga sejati. Ucap leluhur iblis Luo menggelengkan kepalanya. Senior, apakah itu temanmu? Tanya Molly. Teman, siapa yang benar-benar ingin berteman dengan pria seperti itu? Ya, itu adalah lelaki tua yang suka mengandalkan usia tuanya dan menjual yang lamanya. Dia suka sombong, seolah-olah dia adalah yang terbesar di dunia. Aku sudah lama tidak senang dengannya, tetapi lelaki tua itu kuat. Jika tidak, aku akan membunuhnya, kata leluhur iblis Luo mencibir. Di saat kedua belah pihak saling berbicara, tiba-tiba, setelah berjalan lama, kura-kura matahari akhirnya sampai ke bagian terdalam dari sungai bintang yang kacau ini. Di atas sungai bintang yang kacau ini terdapat pusaran air, dan di atas pusaran itu juga terdapat bayangan cahaya bintang, membuat wilayah laut ini terlihat tidak berbeda dengan sungai bintang kekacauan lainnya dari kejauhan. Ketika dia sampai di tepi pusaran ini, kura-kura matahari sangat bersemangat dan bersorak. Dia melompat tinggi dan memercikkan bintang-bintang. Saat bintang jatuh, itu seperti cahaya perak tak berujung. Seolah-olah orang bisa mendengar suara manik-manik perak jatuh. Dengan mendesir, kura-kura matahari langsung memasuki pusaran air dan menghilang. Ini adalah tempat inti dari sungai bintang yang kacau, ikuti. Ucap Hong Huang Zulong tiba-tiba berbicara pelan. Qin Chen tidak ragu-ragu, dan mengikuti kura-kura matahari ke dalam pusaran air. Pada saat Qin Chen memasuki pusaran air, Molly, Qian, dan banyak master terhormat lainnya juga bergegas masuk ke dalam pusaran air. Dengan sekuntum bunga di depan mereka, Qin Chen dan yang lainnya telah mencapai kedalaman pusaran air ini. Seolah-olah mereka telah memasuki langit dan bumi yang lain, dan sekelompok orang ingin menstabilkan diri mereka dalam kehampaan. Tapi tidak menunggu semua orang untuk menstabilkan tubuh mereka. Tiba-tiba, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti dari segala arah, seolah-olah sudah lama menunggu, dan langsung meledak ke arah Qin Chen dan banyak master terhormat lainnya. Di tempat, ada jeritan yang kuat, dan beberapa master terhormat langsung dihancurkan oleh kekuatan ini, dan mereka diledakkan menjadi kabut darah. Di langit, singgasana tulang putih besar muncul. Tahta ini mencapai langit, terbuat dari akar dan tulang putih. Tahta tulang sangat besar, dan akar tulang mencapai langit. Jika dilihat lebih dekat, di atas tulang-tulang ini, ada rangkaian jalan besar yang bergelombang. Hukum berbagai warna dalam rantai ini mekar, dan energi kacau melonjak. Kaisar tulang. Ucap seseorang di kerumunan meraung ke langit, karena semua orang melihat bahwa tahta tulang yang menyelimuti mereka semua, itu ditampilkan oleh Kaisar Tulang, dan tahta tulang yang besar langsung menekan para master terhormat yang tersisa. Pada saat ini, teriakan marah terdengar dari kerumunan, dan bersamaan dengan teriakan marah ini, semua master terhormat yang mengikuti pusaran air menembak bersama. Karena semua orang tahu bahwa hanya dengan menggabungkan kekuatan, mereka bisa membunuhnya. Gagaga, selamat datang, ucap Kaisar Tulang dengan menyeringai dan menggelegar, singgasana tulang putih berputar, dan tulang-tulang itu memancar ke langit, berubah menjadi matahari yang terik, dan tulang-tulang yang mengepul itu sepertinya menghancurkan segala sesuatu di dunia dan menyelimutinya di bawah. Banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menembak, dan nafas yang mulia berubah menjadi sungai yang panjang, menabrak singgasana tulang putih, meledak dengan raungan yang menakutkan. Tapi, untuk sesaat, itu tidak terbuka. Pada saat ini, Qin Chen dan Molly, yang berada di kerumunan, saling memandang, dan diam-diam bertindak. Di dalam tubuh Qin Chen, aura pedang tak terlihat melonjak. Aura pedang ini memadatkan kekuatan api teratai hijau kekacauan, bercampur dalam serangan para master terhormat yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menebas ke singgasana tulang putih. Mata Molly juga berkilat, kekuatan khusus di Mengu memenuhi tubuhnya, berubah menjadi cahaya sihir yang kacau, dan meledak di singgasana tulang putih. Dengan ledakan keras, singgasana tulang putih yang terus-menerus bergetar di bawah pemboman banyak master terhormat, tiba-tiba mengeluarkan suara retak kecil. Energi kacau di atasnya langsung meledak setengahnya, dan kekuatan api teratai hijau kekacauan dikombinasikan dengan kekuatan kendo, itu tiba-tiba jatuh ke singgasana tulang putih. Terdengar bunyi retak, formasi tulang di singgasana tulang putih tiba-tiba rusak. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang melarikan diri dari formasi singgasana tulang putih.
Kaisar Tulang mendengus, dan langsung menarik singgasana tulang putih dan melihat lebih dekat. Kemudian, dia tidak bisa tidak terlihat jelek. Formasi besar di singgasana tulang-tulangnya yang berharga benar-benar rusak. Dia menatap dingin ke semua orang di ruangan itu, mencoba menemukan pria yang telah melakukan sesuatu pada singgasana tulangnya. Ketika master terhormat lainnya di tempat kejadian mendengar kata-kata itu dan melihat ke depan, ekspresi mereka langsung memadat, memperlihatkan ekspresi terkejut. Qin Chen juga berhenti dan berdiri dalam kehampaan, melihat ke depannya. Setelah Qin Chen datang ke Vientiane God Tracer ini, dia telah menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkejut melihat apapun, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini di hadapannya, Qin Chen tidak bisa menahan perasaan ngeri. Di kedalaman Sungai Bintang yang kacau ini, sebuah planet besar mengapung dan tenggelam di sini. Ini adalah bintang yang tidak biasa. Bintang ini terlalu besar untuk diukur, mengambang di kedalaman Sungai Bintang yang kacau. Bintang ini sangat besar dan gelap, seperti bintang ajaib. Kengeriannya jauh lebih dari ini. Bintang besar ini memancarkan energi kacau miliaran meter, dan energi kacau yang tak berujung menyembur keluar dari bintang besar ini, dan energi kacau yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dalam energi kacau tak berujung ini, sulit bagi orang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Banyak master terhormat di tempat kejadian juga tercengang. Melihat bintang itu, mereka seperti melihat bintang raksasa yang begitu aneh, yang membuat semua orang sedikit gelisah. Dalam suasana kacau tak berujung ini, sepertinya itu mengarah ke tempat yang penuh dengan kegelapan tak berujung, dan siapapun yang memasukinya akan tenggelam seketika. Tidak peduli siapa itu, melihat bintang seperti itu akan terasa penuh dengan aura magis, seolah-olah itu adalah pintu masuk ke neraka, dan pada saat yang sama ada atmosfer kosmik, yang mengejutkan semua orang. Dan kura-kura matahari yang terik yang telah mereka lacak sebelumnya, melihat bintang ini melonjak dengan energi kekacauan hitam yang tak ada habisnya, tetapi tampaknya sangat gembira. Dia penuh dengan api keemasan, berenang dalam energi hitam yang kacau ini, dan sepertinya memasuki tempat bintang hitam ini. Dan yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di bagian langit dan bumi ini, terdapat banyak pusat kekuatan teratas, seperti ras tulang yang dipimpin oleh Kaisar Tulang, bahkan ada pusat kekuatan lain dari 10.000 ras. Yuan Hun Dizun, Iblis Bayangan Dizun, Wan Xiu Dizun, Jiu Yue Dizun. Melihat sosok di ruang misterius ini, semua orang mengubah warna mereka, dan ada banyak orang kuat dari 10.000 ras, dan mereka semua adalah orang kuat teratas di antara ras besar. Dan pada saat ini, orang-orang kuat dari 10.000 ras melihat kura-kura matahari berenang, dan mata mereka meledak menjadi pelangi ilahi, dan mereka menampilkan rantai hukum ilahi, terjerat dengan kura-kura matahari yang terik, dan mereka ingin menangkap kura-kura itu. Namun, di depan bintang hitam yang kacau ini, serangan yang dilakukan oleh orang-orang kuat ini tidak berarti seperti cacing, seperti semut, seperti pasir dan debu di lautan gurun. Selain itu, di samping penguasa 10.000 ras, ada orang kuat dari semua ras yang duduk bersila, mengambang di bintang hitam yang kacau. Kaisar Tulang hanyalah salah satunya. Qin Chen menatap pria kuat dari 10.000 ras, matanya memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Senior Hong Huang, bukankah Anda mengatakan bahwa inti dari Sungai Bintang kekacauan sangat sulit ditemukan? Hanya kura-kura matahari yang dapat menemukannya. Mengapa ada begitu banyak para penguasa di sini?" Hong Huang Zulong tampak lesu. "Sial, tidak mungkin, inti Sungai Bintang yang kacau ini sangat sulit ditemukan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang berkumpul di sini? Pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu." Dia berkata dengan sungguh-sungguh, nadanya sangat positif. Pasti ada perubahan yang tidak dia ketahui di sini. Di tubuh Molly, leluhur iblis Luo juga membicarakan hal yang sama dengan Molly. Qin Chen memandangi bintang hitam itu. Di sekitar bintang hitam, semua orang kuat dari 10.000 ras berkumpul di sini. Melihat sekeliling, kekuatan dari hampir ras besar teratas telah tiba. Ini membuat Qin Chen mengerti bahwa ini seharusnya bukan kecelakaan. Jika itu kecelakaan, tidak mungkin begitu banyak orang berkumpul di sini. Mungkin, seperti yang dikatakan Hong Huang Zulong, pasti ada alasan yang tidak diketahui bagi semua orang untuk berkumpul di sini. Pada saat ini,
Banyak rantai hukum mengembun ke arah kura-kura matahari yang kuat, dan akar rantai mencapai langit, mencoba mengunci kura-kura. Di luar bintang hitam, tepat ketika rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya ini hendak mengunci kura-kura, tiba-tiba, kura-kura itu mengguncang tubuhnya dan menggedor. Di punggungnya, cangkang kura-kura itu bersinar dengan emas dan rune kuno muncul satu demi satu. Ketika rune ini menyentuh rantai para dewa, rantai ini terkoyak. Jenis kura-kura apa ini? Hentikan dia, ucap Yuan Hun Dizun dan yang lainnya berteriak, satu demi satu menembak untuk menghentikan kura-kura itu. Namun, kura-kura menghilang ke kedalaman bintang hitam dalam sekejap. Apakah kamu melihat di mana kura-kura matahari ini menghilang? Pertahankan, ucap Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam. Ketika sosok Qin Chen bergerak, Molly dan Qian juga bergerak, dan mereka bertiga dengan cepat mendekati bintang hitam itu. Nak, tanpa izin dari kursi ini, tidak ada yang diizinkan memasuki bintang yang kacau ini. Tiba-tiba, sosok Kaisar Tulang melintas, dan langsung muncul di depan mereka bertiga, dan berkata dengan senyum muram. Kenapa? Ucap Qin Chen dengan dingin. Hahaha kenapa? Ini adalah aturan dari 10.000 ras kami. Jika Anda ingin masuk, Anda hanya dapat mendekati pinggiran bintang yang kacau, sejauh Anda masuk lebih dalam, itu tidak akan berhasil, kalian semua juga sama. Kata Kaisar Tulang tersenyum dan memandangi orang-orang kuat dari 10.000 ras yang hadir. Bagaimana jika aku masuk ke dalam sana? Ucap Molly juga berkata dengan dingin. Hei, bocah dari ras iblis. Ucap Kaisar Tulang melirik Molly, dan berkata lagi sambil tersenyum, hal yang sama berlaku untuk klan iblis. Jika Anda ingin memasuki bintang yang kacau ini, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Yuan Hun Dizun. Jika tidak, aku hanya bisa menghentikanmu. Qin Chen berubah warna. Ini adalah kerja tim yang disengaja dari beberapa orang kuat dari 10.000 ras, memblokir tempat ini, sehingga orang lain tidak dapat mendekati bintang gelap ini. Ini merepotkan sekarang. Wajah Qin Chen terlihat jelek. Jika 10.000 ras bergabung, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menjadi lawan dari 10.000 ras ini. Dia harus menemukan cara, dan kata-kata Kaisar Tulang juga menyebabkan orang-orang terhormat lainnya mengubah warna mereka. Dengan pemblokiran Kaisar Tulang dan 10.000 ras bersatu, orang-orang ini tidak dapat memasuki bintang yang kacau. Tuan Yuan Hun Dizun, saya adalah iblis dari ras iblis yang sama. Saya ingin memasuki bintang yang kacau ini. Tolong angkat tanganmu dan biarkan bawahanmu masuk. Pada saat ini, salah satu master iblis di tengah kerumunan melangkah maju dan berteriak kepada Yuan Hun Dizun dalam suasana kacau. Bintang-bintang hitam yang jauh.